Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengunjungi channel saya. Saya di sini untuk mempresentasikan peristiwa kemudian standar audit 560 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan kepada saudara sekalian semua untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk menghindari virus COVID-19 ini. Sebelum itu, lanjut saja ke intro di sekarang. Sebelum masuk ke materi presentasi saya akan mengenalkan beberapa yang ada tentang Universitas Tikubang Semarang. Berikut videonya. Universitas Tikubang Unisbang Semarang eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Itu tadi adalah seputar tentang Universitas Tikubang Semarang Prodi Akuntansi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Darno, NIM 1805520081 dari Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Pengauditan 2, dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama tentang peristiwa kemudian standar audit 560. Agenda dari presentasi ini yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari ruang lingkup, peristiwa kemudian, dan tanggal efektif. Setelah itu ada tujuan, definisi, ketentuan, dan materi penerapan. Yang pertama ada ruang lingkup dari audit peristiwa kemudian. Ketika laporan keuangan audit dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor.
Kemudian ada definisi tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasikan individu-individu atau badan-badan sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang berbentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya. Dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan akhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis dari opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberikan tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5B. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Materi berikutnya ada tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari audit peristiwa kemudian adalah untuk satu, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut memungkinkan menyebabkan auditor untuk mengubah laporan auditnya. Selanjutnya ada istilah-istilah yang ada pada standar audit 560.
Istilah-istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal laporan keuangan. Adalah tanggal akhir periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang berbentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Yang keempat, ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan keuangan dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang terakhir, peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya, ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Kedua, auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor, atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup pada hal-hal sebagai berikut. 1. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. Ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika memang ada. Auditor, jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa
tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan surat representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Materi berikutnya tentang fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan ke auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Pertama, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor untuk mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus melakukan membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian meminta keterangan sebagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Kedua, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. Maka auditor harus yang pertama memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Yang kedua, menyediakan suatu laporan. Auditor harus menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11B pertama berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor harus melakukan pengubahan laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan
dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Maka, auditor harus melakukan jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan tersebut, atau B. Jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Materi berikutnya tentang fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor untuk mengubah laporan auditnya, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. C. Kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, maka auditor harus memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. D. Ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru
atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah dan meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan tersebut atas laporan auditor. Pada paragraf 7b, dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah komitmen baru, penarikan hutang atau jaminan yang telah terjadi? 2. Apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? 3. Apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau suatu perjanjian untuk menggabungkan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. 4. Apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir? 5. Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? 6. Apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendadak? 7. Apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan? Dalam kasus sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. 8. Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? 9. Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Dalam membaca risalah rapat pada paragraf 7c, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang
relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Tanggung jawab manajemen terhadap auditor pada paragraf 10 seperti yang dijelaskan dalam standar audit 210. Syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Dalam penggunaan tanggal ganda dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf 12A, auditor mengubah laporan audit untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor kecuali yang berkaitan dengan catatan yang bertanggal penyesuaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat. Semacam pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam mencakup laporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki level laporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Dalam paragraf 13, auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, sedangkan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan keuangan atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari hak visum